Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Arsalahullahu syahidan wa mubasysyiran wa nazira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sambil menantikan waktu salat Isya dengan niat beriktikaf di dalam masjid mulia ini, mari kita ikuti pengajian ilmu tauhid yang kita mulai seraya mengharapkan rahmat, ridha dan hidayah Allah dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Topik pengajian kita malam ini masih berkenaan dengan rukun iman yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah mufassalan, secara rinci. Saya lanjutkan bacaan dari kitab ini. Innallaha subhanahu ta'alimun wa wasaya awhaha ila rusulihi wa anbiya'ihi. Allah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha pengajar, maha guru, yang maha memberikan pembelajaran dan nasihat-nasihat melalui wahyu yang diturunkan kepada para rasul dan nabi-nabinya. Melalui wahyu itulah terdapat ilmu yang tiada batas dan nasihat yang tak pernah habis-habisnya. Minha madawwana fi kutubin, di antara ilmu dan nasihat Allah itu ada yang termaktub di dalam kitab-kitab suci. Wa minha ma la ilma lana bihi, dan ada pula di antaranya yang kita tidak tahu di mana saja berada ilmu Allah yang telah Allah berikan itu. Falikulli nabiyyin risalatun, pada dasarnya kepada semua nabi ada risalah, ada ajaran yang dibawanya. Ballaghaha qaumahu, yang pelajaran itu disampaikan oleh para nabi kepada kaumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kanan nasu ummatan wahidatan fab'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirina wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fihi. Awalnya manusia ini bersatu, nggak ada terjadi perbedaan antara satu sama lain. Satu keluarga, satu rahim, satu visi, satu misi, satu agama, satu Tuhan, satu semuanya. Awalnya begitu. Lalu waktu berganti, keadaan berubah, kepentingan mulai ada, maka terjadilah pertikaian, perebutan, kepentingan, dorongan masing-masing, sehingga terjadilah perbedaan-perbedaan itu. Bukan hanya berbeda dari segi pengolahan hak milik, tetapi juga dari segi misi, ideologi, keinginan, kemauan dan sebagainya. Ketika terjadi perbedaan-perbedaan misi, ideologi, beda agama nanti ujung-ujungnya. Yang satu mempertuhankan Allah, beribadah kepada Allah dengan cara begini, yang satu dengan cara begitu, terus menerus terjadi sedikit demi sedikit. Maka kata Allah di sini, Allah mengutus untuk mereka para nabi. Kenapa? Karena sudah berubah misi dan visi hidup mereka, sudah mulai bertukar dengan kepentingan-kepentingan tertentu, sudah mulai mengubah arah kiblat. Maksudnya bukan lagi menghadap Allah, tetapi sudah mulai menghadap kepada sesuatu yang lain. Awalnya pelan-pelan, lama-lama menjadi semakin jauh. Pada pertemuan lalu sudah kita bahas
Bagaimana umat Nabi Idris? Umat Nabi Nuh juga begitu. Murid-murid Nabi Idris itu ada yang saleh, ada yang cerdas, baik-baik sekali. Di antara mereka bernama Wad, kemudian Ya'uq, Yaghus, Nasar. Jadi orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh ini dipuja-puji, sangat dihormati, bukan hanya selama hidup tetapi bahkan setelah mereka meninggal pun masih menyisakan kenangan-kenangan indah terhadap mereka. Kenangan ini diwariskan kepada putra dan putri. Itu tengku kalau bahasa kita, abu pulan, ulama pulan, ustad pulan. Oh, hebat kali. Lu si anak si cucu nggak pernah lihat bagaimana bentuk wajahnya, mulailah direka-reka wajah, ditulis-tulis. Di mana ditulis? Di batu-batu besar, di di karang-karangan besar itu. Nggak puas menulis, mereka pahat batu itu pelan-pelan. Lalu ketika hujan tak turun, mereka manggil-manggil nenek mereka, wahai Wad, wahai Ya'uq, wahai Nasar, wahai Yaghus, kami tak turun hujan. Itu wajah sudah dipahat tadi. Gambar yang dicoret-coret tadi sudah dipahat, sudah berbentuk patung. Dalam keadaan seperti itulah diutus Nabi Nuh alaihi salam. Mereka juga datang ke kuburan-kuburan orang-orang saleh tadi. Kuburan Wad, Nasar, Ya'uq didatangi. Berhari-hari mereka meminta di situ, wahai kakek kami, wahai guru kami, wahai leluhur kami, kami tak turun hujan. Jadilah mereka sebagai peminta-minta kepada kuburan. Dalam keadaan itulah diutus Nabi Nuh alaihi salam. Gitu. Jadi maka kepada para nabi diberikan wahyu itu, faba'atsallahu nabiyyina mubasysyirina wa munzirin. Nabi ini bertugas untuk menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang berbuat saleh, orang-orang yang taat, orang-orang yang patuh, bahwa untuk mereka ada balasan nanti di hari akhirat, di dalam sebuah kehidupan seberang kematian nanti, bahwa kebaikan-kebaikan yang dilakukan ini berbalas, walaupun memang agak letih, walaupun agak berat, walaupun agak capek, tetapi ada balasannya dengan balasan yang jauh berlipat ganda, lebih nikmat, lebih indah, lebih besar daripada apa yang dilakukan pada hari ini. Ketika seseorang bersedekah, maka Allah akan balas, memberikan kepada dia itu dengan balasan yang sekurang-kurangnya 700 kali lipat, bahkan lebih daripada itu lagi. Ini mubasyirin. Para nabi menyampaikan kepada kaumnya, sedekah kalian tuh tak sia-sia, amalan kalian nolong orang nggak sia-sia, maka jangan usah pelit, Allah akan memberikan jauh lebih besar. Ada orang berdoa aja udah pelit, Allahumma anzili rahmatan fi jama'atina khassah, gitu kan, atau fi ahli khassah, untuk keluargaku saya ya Allah, yang lain nggak usah. Seakan-akan begitu, pukrit buat banyak gitu kan. Berdoa aja udah pelit. Mestinya kita berdoa untuk semua, untuk kita, untuk orang lain. Kemudian yang lain juga berdoa untuk dia dan untuk orang lain. Yang orang lain bagi dia kan termasuk kita. Jadi kalau kita ada 100 orang di sini, berarti kita tanpa kita sadari sudah 100 kali berdoa. Yang kita lafalkan sendiri satu kali, orang-orang lain lafalkan masing-masing satu kali untuk kita. Udah 100 kali semuanya. Bayangkan tuh. Bayangkan kalau jumlahnya bukan 100, tapi 1000 orang. Bayangkan kalau misalnya bukan hanya satu kali berdoa, bermakna sepanjang hari kita hidup dalam doa-doa. Maka kita doakanlah Allah jauhkan kita dari wabah, dari musibah, dari bala, dari bencana, dari corona, dari apapun. Tapi jangan fi ahli baiti khassah, nggak usah untuk keluarga sendiri, untuk semua ya Allah. Ya Allah, lindungi kami, selamatkan kami semua. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh, orang-orang yang ku kenal dan yang tak ku kenal, yang mengenalku atau yang tak mengenalku, terserahlah. Yang penting orang-orang beriman, karena memang ada syariat di dalam Islam dilarang mendoakan keampunan, mendoakan perlindungan, mendoakan rahmat dan kasih sayang untuk orang yang berbeda agama. Nah, itu dilarang. Kenapa? Inilah kode etik, ada kode etiknya itu ya. Yang begitu dia. Ada yang bilang ini eksklusif nih.
Enggak, ini memang begitu dia. Karena kalau kita doakan kepada orang musyrik bermakna yang boleh adalah memohon supaya dia diberi hidayah, itu boleh. Tapi mohon keampunan, mohon perlindungan enggak boleh. Kenapa? Karena kalau kita mohon kepada dia memberikan ampunan, memberikan perlindungan, itu seakan-akan kita mengakui kebenaran kemusyrikan yang dijalaninya. Terkesan bahwa kita membenarkan ajaran syirik yang diyakininya. Misalnya kita berdoa untuk Ahok, misal aja nih. Itu seakan-akan kita membenarkan agama yang dianut oleh Ahok itu. Nah, ini begitu kita membenarkan agama selain agama Islam, maka di situ rusak satu bagian dari 70 bagian keimanan yang ada dalam diri kita. Ada yang mengatakan 60. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Ada 70-an cabang iman. Jadi satu cabang rusak dengan satu kali pengakuan kebenaran yang dianut oleh orang lain. Maka jadi Menteri Agama itu susah juga dia sebenarnya. Mudah-mudahan Menteri Agama nggak sampai membenarkan ajaran agama lain. Mengelola, mengurus orang agama lain boleh, itu nggak dilarang. Bahkan menjaga orang agama lain beribadah itu boleh, sebagai bagian dari dari persaudaraan atau bagian dari tugas. Toleransi dan sebagainya. Beberapa teman dari pihak kepolisian dulu secara khusus datang menemui beberapa orang kami di Masjid Raya. Mereka ditugaskan oleh atasan mereka mengamalkan gereja Hati Kudus, gereja itu. Ya bagaimana nih Ustaz? Dah siapa yang ngomong? Enggak, saya bilang enggak dosa. Amankan aja. Dan saya bilang kalau kalian enggak mau amankan, saya pun bisa minta bantu mahasiswa untuk mengamankan. Enggak apa-apa, mengamankan. Kenapa? Tujuannya supaya mereka bisa beribadah. Tapi enggak boleh benarkan. Jangan sambil mengamankan gitu-gitu. Oh gitu ya. Oh kayaknya betul ya. Itu enggak boleh ya. Baik. Kemudian wa munzirina, bukan hanya memberikan kabar gembira akan adanya balasan terbaik dari Allah atas segala kebaikan yang dilakukan oleh manusia, tetapi juga memberikan peringatan dan ancaman bagi orang-orang yang tidak mau meninggalkan keburukan dan kejahatan. Ada pemabuk, ada pezina, ada penjudi. Nah, ini harus diingatkan kepada dia bahwa mencuri itu dibalas dengan bukan hanya potong tangan satu kali di dunia, tetapi potong tangan berkali-kali di neraka kelak. Kalau ini cuma satu kali, habis itu nggak ada lagi tangan. Mencuri sekali lagi, potong kaki sebelah kiri. Mencuri lagi, potong kaki sebelah kanan. Mencuri sekali lagi, potong tangan sebelah kiri. Kan lagi berlabuh dengan nggak ada tangan, nggak ada kaki lagi, udah dipotong semua. Di akhirat, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairah. Habis hancur, dihidupkan lagi oleh Allah, disiksa lagi, dibakar lagi. Kalau dosa mencuri kan dibakar di sini, di pergelangan tangannya, hancur, luluh, rontok ini tangannya. Setelah rontok itu ditumbuhkan lagi oleh Allah sampai normal seperti sebelumnya. Setelah itu dihukum lagi dengan api, dibakar lagi. Kalau di buku komik itu pakai gergaji katanya, ngeri juga pakai gergaji, tapi lebih ngeri pakai sensor lagi sebenarnya kan. Tapi intinya bagaimana bentuk hukuman di neraka kan tidak dijelaskan secara rinci oleh Allah dan Rasulnya. Tapi yang jelas tangannya karena mencuri itu dihukum, dibakar dengan cara memotong-motong dengan api, pemotongannya. Baik. Munzirina wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi, dan untuk mereka juga dibekali Alkitab, diturunkan Alkitab bersama mereka. Dengan Alkitab itulah mereka mempedomani bagaimana cara menyampaikan berita gembira tadi, juga bagaimana cara menyampaikan berita ancaman atau berita peringatan. Dan juga dengan Alkitab yang ada itu dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang diperselisihkan tadi. Yang satu menghadap kiblat sana, yang satu ke sana.
dengan Alkitab diarahkan kemana arah. Yang satu misalnya berdoa begini, yang lain berdoa begitu, yang satu beribadah begini, diselesaikan dengan ajaran yang ada di dalam Alkitab yang diturunkan kepada para nabi dan rasul tersebut. Fi makhtalafu fihi, sehingga diharapkan apa-apa yang dipertikaikan sebelumnya nanti bisa kembali ada solusi, kembali ada jalan keluar, kembali kepada kebenaran. Orang Mekah itu sebelum datangnya Islam itu orang-orang saleh, orang-orang baik. Murid-murid Nabi Ibrahim, murid-murid Nabi Ismail alaihi salam. Lama-lama kan mulai terpengaruh, mulai berfikir, mulai menghayal. Manusia menghayal tidak pernah henti, kan? Dalam khayalan-khayalan itu muncul orang yang baik hati, orang yang saleh. Yang orang baik hati dan saleh ini, dia punya uang, punya harta, punya kekayaan, dia infakkan kekayaannya kepada orang-orang yang naik haji, kepada orang yang tawaf, kepada orang-orang yang umrah, terutama naik haji lah. Karena ibadah haji kan sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Nah, orang saleh ini, orang dermawan, orang baik ini membagi-bagi makanan kepada semua tamu-tamu Allah yang pergi ke tanah suci. Tiap tahun haji, tiap tahun dia berikan makanan untuk banyak sekali orang, ratusan orang. Orang ini terkesan dengan makanan yang dibaginya, pulang kampung ke negerinya, cerita sama orang lain, oh di tanah suci ada orang baik sekali membagi-bagi makanan tanpa harus beli. Didengar oleh yang lain, oh mah doku puja cik waji, kiban cara bagi makanan ya. Jadi udah mulai tahun depan orang naik haji bukan lagi untuk haji, tapi mau nengok orang saleh, orang dermawan tadi. Kan udah mulai bergeser. Tahun-tahun berikutnya orang ini kan lama-lama tua, lama-lama sakit, meninggal. Begitu meninggal orang kehilangan. Tetapi ingatan dan kenangan terhadap dia susah untuk hilang. Lalu dituturkan, dinarasikan kepada yang lain. Oh dulu pada tahun sekian ada orang saleh, ada orang baik kali. Dia bagi-bagi makanan. Nah, yang mana orangnya? Orangnya itu udah meninggal. Bagaimana bentuknya? Mulai digambar lagi. Digambar. Untuk digambar, jadilah patung Lata. Mulailah sembah-sembah Lata. Jadi naik haji bukan lagi untuk mencari ridha Allah, bukan lagi menyahuti panggilan Nabi Ibrahim, tetapi untuk mengingat kebajikan Lata. Lalu mereka nyembah Lata dulu. Setelah selesai semua rukun haji, kembali lagi pamit untuk menyembah Lata. Kenapa? Karena orang saleh, orang dermawan. Nah, ini dia terjadi pergeseran pelan-pelan. Dan pada dasarnya di semua peradaban akan begitu. Maka Allah kirim nabi, kirim rasul. Dikirimlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meluruskan kembali i'tikad dan keyakinan mereka. Sebagai rasul akhir zaman. Nah, sekarang kalau ada penyelewengan lagi, ada penyimpangan lagi, enggak dikirim lagi rasul, karena Nabi Muhammad adalah rasul akhir zaman. Lalu siapa juga yang meluruskan? Yang meluruskan adalah para ulama, para guru, para tengku, para syekh, para kiai. Nah, kalau kiai dan syekh itu meninggal, jangan pula dibesar-besarkan nanti. Jangan pula kuburannya pula dibesar-besarkan, syekhnya dibesar-besarkan. Datang lagi kiai lain bilang jangan besar-besarkan itu. Udah bentrok. Bentrok pertama antara anak Nabi Nuh Kan'an dengan Nabi Nuh kan gara-gara ini. Gara-gara apa? Nabi Nuh menyerukan kaumnya untuk tidak membesar-besarkan nenek moyang mereka. Anaknya itu mendengar nasihat dari ibunya bahwa satu di antara 5 orang saleh itu adalah kakek daripada ibunya. Kalau bahasa kita apa? Cicit apa? Buyut. Kakek buyut dari anak Nabi Nuh. Apa kata ibunya Kan'an, istri Nabi Nuh? Tengok ayahmu tuh. Kakekmu aja nggak mau dia hormati lagi. Itu. Kita sering juga begitu. Tengok Ku Samsul, mengkubur ulama nak hormati dia. Padahal nek we enak, kan udah mulai gitu. Jadi itulah terjadi pergeseran-pergeseran di dalam ketauhidan, di dalam peribadatan, di dalam pengamalan.
Maka diturunkanlah para nabi dan rasul. Fa in kadzabuka faqad kuzziba rusulun min qablika ja'u bil bayyinati waz zuburi wal kitabil munir. Seandainya mereka melakukan pendustaan terhadap engkau wahai Muhammad, ketahuilah bahwa para nabi dan rasul sebelum engkau dulu juga didustakan. Apa kazzabu itu? Diputarbalikkan fakta. Nabi Nuh menyampaikan kebenaran, diputarbalikkan fakta. Apa diputarbalikkan itu? Dikatakan, disebarkan isu hoak mengatakan bahwa Nabi Nuh nggak menghormati kakek dari istrinya. Maka klan istrinya semua itu melakukan perlawanan terhadap Nabi Nuh. Dengan alasan apa? Dengan alasan bahwa Nabi Nuh tak lagi menghargai kakek kita. Itu kadzabu namanya. Jadi seandainya engkau wahai Muhammad, kata Allah, diputar balikkan fakta oleh mereka, ketahuilah para nabi dan rasul dulu juga begitu. Kita yang menyampaikan kebenaran sekarang juga demikian. Ketika kita sampaikan kebenaran, kesalehan yang baik-baik, maka diputar balikkan fakta. Apa diputar balikkan fakta? Yang dengkunya 2021 kena maju. Habis itu dia pula yang dorong-dorong kita, maju Ustaz. Padahal dia dulu yang bilang ke orang kayaknya ini mau maju, dia yang suruh maju, dia yang fasilitasi, dia yang bayar duit. Kalau bukan dia secara perorangan, dia secara tim, ada orang, begitulah. Kazzabuka, melakukan pemutar balikan fakta. Kita memang udah nggak mau uang dia itu, tapi bermacam cara dia dekati. Hai ini pedang balai becut, bah kamu pegot. Bah kamu bayu, biar kami bantu, kami support, ini pun sedang ada. Begitu udah kita dirikan balai, apa dia bilang? Tengku dunia itu tengkular katanya. Kenapa? Karena banyak kali dapat bantuan dari mana-mana katanya. Semua dipatuk sama dia katanya. Dari PDIP pun mau dirambah. Padahal dia yang antar dulu, dia yang kasih, kita nggak mau. Tapi itulah diputar balikan fakta. Dia juga walaupun bukan secara personal, datang orang lain nanti yang menghujat. Mulailah bertengkar sesama umat Islam. Makanya umat Islam tu harus kaya gitu ya, supaya tidak mudah disumbang-sumbang, dikasih-kasih oleh sumber yang tak jelas. Sebenarnya bukan tak jelas, jelas sekali sumbernya itu, cuma nggak jelas pertanggungjawabannya gitu kan. Baik. Wal kutubul mudawwanatu ya, di antara kitab-kitab yang tertulis itu adalah yang pertama At-Taurah allati nuzilat ala Musa. Yang pertama adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Allah firman Inna anzalna Taurata fiha hudaw wa nurun yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu warrabbaniyuna wal ahbaru bimastuhfidu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada. Sesungguhnya kami telah turunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk, di dalamnya ada nur, cahaya kebenaran yang digunakan oleh para nabi untuk menyelesaikan perkara di antara orang-orang yang telah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara di tengah orang-orang Yahudi, di tengah para pendeta dan rahib-rahib, sebagaimana dijaga di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menjadi para saksi akan kebenaran kitab-kitab suci itu. Ketika kitab Taurat diturunkan, Nabi Musa mengajarkan para pendeta, para pemuka itu, yang mereka tahu, mereka pelajari, mereka pahami ajaran-ajaran dari Nabi Musa atau melalui murid-muridnya nanti. Cuma para pendeta, para pemuka ini mengubah-ubah nanti sedikit-sedikit. Padahal mereka mestinya menjadi saksi, mereka tahu betul kebenaran ayat-ayat itu, tapi tetap diubah-ubah karena kepentingan mereka. Lalu berlanjut, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi id qalu ma anzalallahu ala basyarin min syai' qul
man anzalal kitaba alladzi jaa'a bihi Musa nuran wa hudan lin-nasi taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsira. Mereka tidak menghargai, tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang sesungguhnya. Mereka siapa? Para pendeta-pendeta Yahudi tadi, para rahib itu. Mereka tidak menghargai Allah dengan penghargaan yang sungguh-sungguh. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sesungguhnya. Kenapa? Ketika mereka mengatakan Allah tak menurunkan ajaran seperti ini untuk kita, ajaran tentang ini untuk kita. Padahal ketahuilah, jawablah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah turunkan kitab Taurat ke tengah-tengah mereka yang di dalamnya ada petunjuk, yang di dalamnya ada cahaya, tetapi mereka mengubah-ubah ketika mereka tuliskan di atas kertas. Tubdunahu, mereka nampakkan isinya, mereka perlihatkan isinya, tetapi tuhfuna kasiran, tetapi lebih banyak yang ditutupi oleh mereka. Di masa sekarang muncul juga sikap yang mirip dengan masa lalu. Apa sikap yang mirip? Mudah sekali orang-orang kita sekarang ngomong, karena di kedai kopi apa katanya? Nggak ada itu bank itu dalam Islam, nggak ada perbankan, apa syariah itu syariah ada katanya. Mudah sekali keluar kalimat-kalimat, nggak ada itu diatur mengenai teknologi dalam Al-Quran, nggak ada diatur mengenai pariwisata, nggak ada diatur mengenai apa lagi, macam-macam lah. Terlalu berani mengatakan begitu. Nah, ini mengikuti jejak para pemuka Yahudi ini, jangan dikira sederhana ini. Kita perlu buat aturan perundangan yang lengkap tentang ini. Kenapa? Karena dalam Islam nggak mengatur ini. Terlalu cepat memvonis seakan-akan seakan-akan apa Allah bodoh, apa Rasulullah nggak ngerti, apa Al-Quran nggak lengkap, seakan-akan seperti itu. Kita perlu buat desain baru nih, karena dalam Islam nggak ada ini. Ini masalah baru. Terlalu cepat mengatakan itu. Orang-orang yang pemuka Yahudi itu dulu yang mereka katakan. Katakan wahai Muhammad kepada mereka bahwa kitab Taurat telah diturunkan kepada mereka, di dalamnya ada petunjuk, tetapi mereka ubah setelah mereka tulis di dalam karya-karya dalam kitab-kitab dalam bentuk tertulis. Sebahagian mereka munculkan dalam tulisan itu, dan sebahagian besar mereka sembunyikan sehingga nggak tahu orang lain. Kitab Al-Quran nggak bisa disembunyikan. 6.000 ayat, 6.236 itu setiap terbit masih ada. Tetapi disembunyikan misinya, disembunyikan isinya, disembunyikan tafsirannya, disembunyikan pemaknaannya oleh sebahagian orang. Orang yang mana? Orang yang juga belajar Quran. Dia belajar Quran, belajar agama, belajar fikih, belajar tauhid. Dialah yang berani memutarbalikkan penafsiran dan penjelasan. Orang-orang yang nggak belajar nggak berani. Yang bisa merusak rumah itu tukang buat rumah, kan? Kita bisa juga rusak, tapi repot kita ngerusakin. Yang paling pinter merusak rumah adalah tukang bikin rumah. Yang paling pinter merusak agama juga tukang bikin agama. Kenapa? Itu tadi analoginya kepada para pemuka Yahudi. Diputar balikkan fakta, digiring penafsiran orang, seakan-akan di dalam Islam nggak ada ajaran itu, seakan-akan Rasulullah nggak pernah mengajarkan hal itu kepada manusia, dan seterusnya. Baik. Jadi itu yang pertama, kitab Taurat diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa, tetapi telah diselewengkan sebagian besar oleh para pemuka agama tersebut. Kemudian lanjut, wal injilul ladzi nuzila ala Isa. Kemudian ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Di dalam firman Allah, wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wa atainahul injila fihi hudaw wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wa hudaw wa mau'izatan
lil muttaqin. Kami ikutkan, kata Allah, kami ikutkan, kami lanjutkan maksudnya. Setelah para nabi itu kami ikutkan, kami lanjutkan dengan mengutus Nabi Isa bin Maryam. Tujuannya adalah untuk mengoreksi kekeliruan pengamalan agama masyarakat Bani Israel, kekeliruan dalam mengamalkan dan memahami kitab Taurat sebelumnya. Karena kelirunya sudah terlewat banyak, maka kami turunkan bersama Isa sebuah kitab baru bernama Injil. Di dalam kitab Injil ini terdapat petunjuk, terdapat cahaya, dan terdapat korektor, musaddiqan, alat ukur untuk mengoreksi ajaran dalam kitab Taurat. Apakah ajaran dalam kitab Taurat itu masih lurus atau sudah menyimpang? Maka diukur dengan isi kitab Injil yang baru turun ini, yang ada di tangan Nabi Isa alaihissalam. Gitu. Wahudan, dan juga menjadi petunjuk, wa mau'idatan lil muttaqin. Kitab Injil ini menjadi petunjuk sekaligus menjadi pelajaran, nasihat, mau'izah kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kitab Injil. Diturunkan oleh Allah karena kitab Taurat telah banyak diselewengkan oleh para pemuka Bani Israel. Kemudian waz-zabur alladzi nuzila ala Daud. Kemudian ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Ini kenapa enggak enggak berurut? Mestinya dari segi zaman kemunculan kehadirannya itu lebih dahulu Taurat, setelah itu Zabur. Ini setelah Taurat langsung melompat ke Injil. Ini ada alasannya penyebutan seperti ini. Karena kitab Injil itu diturunkan memang untuk betul-betul mengoreksi penyelewengan penyelewengan terhadap kitab Taurat yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Nabi Isa diutus untuk masyarakat Israel, sedangkan kitab Zabur bukan untuk itu. Kita baca lagi. Oh, tidak dijelaskan nih. Wa ataina Dauda zabura. Kepada Daud kami berikan kitab Zabur. Isi kitab Zabur itu adalah tentang puji-pujian, tentang tasbih, tahmid, takbir, yang ketika dilafalkan oleh seseorang, maka seseorang itu sedang beribadah kepada Allah melalui puji-pujian, wirid-wiridan itu. Jadi cara beragama pada zaman Nabi Daud itu adalah dengan cara membaca kitab Zabur. Kitab Zabur itu dibaca-baca aja. Itulah ibadahnya saat itu. Ini nggak ada rukuk sujud seperti salat kita. Jadi salat waktu itu tak ada rukuk sujud. Salat waktu itu adalah dengan menghafal sejumlah ayat dalam kitab Zabur, lalu dilantunkan dengan suara yang mampu dilantunkan. Ada dengan suara nyaring, ada yang nggak sanggup nyaring. Yang bagus suaranya tentu dengan suara yang nyaring. Nabi Daud membaca dengan suara yang sangat indah sehingga berdatangan binatang-binatang menyimaknya karena begitu indah suara Nabi Daud. Nabi Sulaiman nanti begitu juga melanjutkan pembacaan Zabur sambil berdiri membaca, kadang-kadang dengan suara nyaring, kadang-kadang dengan suara tidak nyaring, dengan suara yang kayak sir lah gitu, dengan suara pelan, sehingga orang-orang nggak tahu bahwa Nabi Sulaiman sedang beribadah atau sedang mengawasi mereka, sampai nanti satu waktu Nabi Sulaiman meninggal dunia yang sudah kita kisahkan pada waktu yang lalu. Meninggal karena tongkat tempat bertelekan, tempat menahan tubuhnya itu sudah patah dimakan rayap, terjatuh, terjerembab Nabi Sulaiman. Rupanya Nabi Sulaiman sudah wafat. Orang-orang mengira Nabi Sulaiman berdiri terus-menerus tuh sambil melaksanakan salat, sambil mengawasi mereka bekerja. Jin bekerja nggak henti-hentinya, dikiranya diawasi itu sama Nabi Sulaiman. Jadi jin nggak tahu kalau ada orang yang sudah meninggal. Baik. Kemudian wa minha suhufu Ibrahim wa Musa. Yang diturunkan oleh Allah juga suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Di dalam Al-Qur'an Allah firman,
am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzaul jazaul awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Tidakkah diberitahukan kepada mereka apa-apa yang ada di dalam kitab suhufnya Nabi Musa dan juga dalam suhufnya Nabi Ibrahim, bahwa di dalam kitab itu ada ajaran bahwa seseorang tidak akan memikul dosa orang lain dan bahwa seseorang tidak diminta pertanggungjawaban kecuali atas apa yang dia lakukan, juga tidak diberi anugerah atau balasan pahala kecuali atas apa yang ia usahakan. Ini ajaran Nabi Musa, ini ajaran Nabi Ibrahim dulu yang termaktub di dalam suhuf, bahwa seseorang dihukum hanya atas kesalahan yang dia lakukan. Kalau dia mencuri maka dia dihukum, orang yang tidak mencuri nggak dihukum. Nggak dihukum anak. Kalau seseorang berzina, maka yang dihukum adalah yang berzina, anaknya nggak dihukum, anak yang lahir dari hasil perzinahan nggak dihukum. Dan seseorang juga tidak akan membawa pengaruh kebajikan kepada orang lain. Misalnya ada orang lain, ada seseorang berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirinya, bukan untuk yang lain. Bagi kebaikan nggak ada istilah bagi kebaikan. Itu ajaran yang terdapat di dalam kitab suhuf Ibrahim, juga dalam kitab suhuf Musa. Bagaimana dengan dalam Islam? Dalam Islam nanti panjang lagi ceritanya. Qad aflaha man zakkaha wa dzakara asma rabbih fa shalla bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. In hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Juga terkait dengan isi ajaran dalam kitab suhuf, dalam suhuf Ibrahim dan Musa tadi adalah tentang sungguh beruntung orang yang mensucikan hatinya, kemudian selalu berzikir menyebutkan nama Tuhannya, kemudian melaksanakan salat, kemudian tetapi sayang sebahagian besar mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ajaran ini terdapat dalam kitab suhuf. Jadi isi kitab suhuf itu berkenaan dengan i'tikad, berkenaan dengan keimanan, berkenaan dengan dosa, pahala, berkenaan dengan penyucian hati, berkenaan dengan zikir, berkenaan dengan bagaimana perbandingan antara akhirat dengan dunia, bahwa dunia itu nggak ada apa-apanya dibanding hari akhirat. Jadi intinya adalah isi kitab suhuf tadi, baik tentang dosa, pahala, tentang pentingnya dunia, itu semua nanti juga termaktub di dalam Al-Quranul Karim, yang dalam hal tertentu diberikan penguatan melalui ayat Al-Quran, yang dalam hal lain itu tidak terlalu diperkuat, sehingga para ulama nanti memberikan penafsiran dan pemahaman, termasuk dalam soal apakah seseorang itu berdosa ketika orang lain melakukan dosa. Di dalam hadis disebutkan seandainya dia pencetus pertama terhadap sebuah dosa, maka orang lain tetap, ketika orang lain melakukan dosa itu dia tetap berdosa, karena orang lain terinspirasi melakukan dosa itu dari dia selaku pencetus. Itulah disebut dalam hadis, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha ba'dahu. Misalnya kita yang pertama menciptakan sebuah permainan, yang permainan itu menginspirasikan banyak orang, yang permainan itu membawa kepada dosa, maka setiap kali orang melakukan dosa, maka kita ikut bertimbun, berjibun dosa untuk kita. Kenapa? Karena kita pencipta gagasan permainan tersebut. Makanya hati-hati, orang pandai ini paling banyak dosanya sebenarnya. Apa yang dia lakukan diikuti oleh orang lain. Maka jangan buat sesuatu yang kira-kira dapat menimbulkan dosa kepada orang lain. Sebaliknya, wa man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu. Kalau seorang yang pandai itu membuat sebuah gagasan, yang gagasannya itu membawa pahala, lalu pada saat orang lain melakukan, mengikuti perbuatan yang dia gagas itu, maka dia juga mendapat pahala. Orang lain yang berbuat juga mendapatkan pahala. Maka gunakan kepandaian dan kecerdasan untuk menciptakan, untuk mengkreasikan sesuatu yang dapat membuat orang-orang lain berpahala dan berbuat kebajikan.
Sampai di sini kajian kita malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya dan untuk kita semua. Lebih dan kurang saya maaf kepada Allah SWT kita mampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.